Salam Efrata Devotion. Saudaraku, kasih itu membuat hidup kita berarti. Untuk apa pelihara kesal dan benci? Hanya buat hidup tidak berpotensi. Kalau ada orang Kristen yang mudah tersinggung, misalnya mudah sakit hati, ngeluh hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi, saya mau katakan ia sangat rugi. Ia kehilangan sukacita diri. Itu biasanya dialami seseorang karena ia sedang kepahitan. Ia belum memiliki gambar diri yang utuh. Karena ada kepahitan, maka ia akan haus pengakuan, haus perhatian, haus cinta. Ia menyedot perhatian semua orang untuk memenuhi keinginan dan perasaannya. Ketika itu tidak didapatkan, maka ia bereaksi untuk marah dan benci, sulit kontrol emosi, dan lebih memilih untuk menghindar dari relasi. Suka bentrok dengan pasangan, suka bentrok dengan rekan kerja, bisa bentrok dengan rekan pelayan, ataupun organisasi. Salah satu bahaya dari orang yang kepahitan adalah playing victim atau bermental korban. Ia akan berusaha menempatkan dirinya sebagai korban dari perlakuan orang-orang. Merasa dia diperlakukan tidak adil dan mulai menghakimi orang-orang. Sekalipun orang Kristen yang biasa berdoa, biasa menyembah, biasa baca dan renungkan firman Tuhan. Tetapi kalau masih ada kepahitan dan bermental korban, pasti sulit untuk mengasihi. Ia selalu merasa benar dan membentengi dirinya dengan kebenarannya sehingga sulit untuk membangun relasi. Bagaimana lepas dari kepahitan? Pertama begini, saya mau katakan dengan tegas, jangan miliki mental korban. Ini ikatan yang buat banyak orang sulit lepas dari kepahitan. Kalau bermental korban, ia akan mengatakan saya begini karena perlakuan jahat dia. Saya sakit hati karena omongan dia. Saya kecewa karena dia pilih kasih. Jadi selalu muaranya bahwa dirinya adalah korban. Kepahitan itu kan pilihan. Mau pahit atau tidak itu pilihan. Stop playing victim. Stop bermental korban. Jadilah seperti Yesus yang mau berkorban. Yang kedua, jadilah pribadi yang utuh karena kasih Yesus. Kita menyadari bahwa kita butuh pengampunan Kristus untuk membersihkan hati kita yang banyak dosa dan benci. Saya mau mengatakan bahwa Yesus mengasihimu, Bapa mengasihimu, Kristus mengasihimu. Kasih Yesus lebih dari cukup untuk memuaskan hatimu, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Pribadi utuh itu mengalami kasih Yesus. Kasih Yesus melimpah dalam hidupnya. Karena utuh, jadi dia tidak lagi haus perhatian, haus pengakuan. Justru ia banyak memberi perhatian. Karena kasih yang melimpah dari Yesus ada dalam dirinya, maka ia yang berbagi kasih. Ia memberi cinta, ia mudah mengampuni, ia bisa mengerti orang lain. Ia bisa menempatkan dirinya pada sisi orang lain dan tidak mudah menghakimi orang lain. Ia tidak menuntut. Orang yang pribadinya utuh punya cintanya Tuhan. Kasih membuat hidup berarti. Relasi dalam kasih membuat hidup kita berkualitas. Hidup berkualitas bukan bicara seberapa tinggi prestasi, seberapa banyak uang, seberapa besar jabatan begitu ya, seberapa tenar di media sosial, enggak. Hidup yang berkualitas adalah memiliki relasi di dalam kasih. Kalau punya relasi yang mengasihi, percayalah semua yang lain-lain akan ditambahkan dalam hidup kita. Yuk berelasi, yuk mengasihi, yuk mengampuni, biar jadi saksi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengasihi kami lebih dulu. Terima kasih Engkau memuaskan hati kami, pikiran kami, hidup kami dengan cinta-Mu. Dan kami rindu segala dosa, segala kepahitan dalam diri kami itu dibersihkan oleh karena kasih Kristus, oleh karena pengampunan Kristus, oleh karena darah Kristus yang dicurahkan untuk kami semua yang percaya. Dan kami berdoa, biarlah hati kami penuh dengan kasih-Nya Bapa, cintanya Tuhan, dan kami mau membagikan cinta itu sehingga kami akan banyak mengasihi orang lain. Kami akan banyak mencintai, memperhatikan orang lain, bukan membenci, bukan curiga, bukan dengki, tapi kami banyak mengasihi. Terima kasih ya Bapa, tolong kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin.